Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Fala udwana illa 'alal zalimin. Amma ba'du. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Shadaqallahul azim wa ballagha ar-rasulun nabiyyil karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita diberikan nikmat Islam, nikmat ihsan, lebih-lebih nikmat umur yang panjang sehingga kita dapat melaksanakan kegiatan ibadah kita, rutinitas kita untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, taqarrub ila Allah, yaitu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita kirimkan kepada junjungan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sebagai qudwah kita, sebagai uswatun hasanah, sebagai contoh yang terbaik. Sebagaimana di dalam Quran surah Al-Ahzab, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh di dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada keteladanan, ada contoh yang terbaik yang perlu kita ikuti, yang perlu kita teladani dalam hidup kita. Kalau sudah seperti itu, insyaallah hidup kita mulia, hidup kita berkah, insyaallah. Hadirin yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah di waktu yang penuh mubarakah ini saya akan mencoba membahas tentang mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala merupakan hal yang terpuji. Sayangnya, banyak di antara saudara-saudara kita, sahabat kita, banyak di antara orang-orang muslim mengaku dirinya beragama Islam, akan tetapi tidak mampu melaksanakan atau bersyukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, paling tidak yang perlu kita ketahui ada dua di sini. Mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, ketika kita mendapatkan rizki dari Allah Subhanahu wa taala, lantas kita mengeluarkan zakatnya. Ketika kita promosi jabatan, kita mentraktir teman-teman kita, itu namanya syukur. Itu namanya mensyukuri nikmat Allah. Tetapi ketika dia promosi jabatan, dia mendapatkan rezeki yang melimpah, akan tetapi tidak dizakatkan hartanya, maka itu hanya sekedar tahmid saja, bukan syukur. Tetapi yang paling tinggi mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala yang disebut dengan syakur. Segala sesuatu yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, baik berupa fitnah, baik berupa penderitaan, cobaan, ujian, tetapi dia mampu mensyukurinya semuanya itu, berarti itu tanda-tanda disebut dengan syakur. Inilah yang paling tinggi. Karena tidak semua hanya mensyukuri nikmat Allah, nikmat saja yang disyukuri, tetapi semua musibah pun yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, dia mengatakan dalam dirinya bahwa semua yang datang ini, semua ujian, cobaan ini datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, harta yang diberikan kepada kita, nikmat yang diberikan kepada kita semua, tentu kita harus mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa? Agar
rizki, agar nikmat yang diberikan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar bermanfaat tentunya, agar nikmat yang diberikan kepada kita semua yaitu mampu menjadikan keberkahan hidup kita. Hadirin yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya, sebagaimana kita ketahui bersama, bahkan sudah hafal di dalam Al-Quran, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Seandainya kau mensyukuri nikmatku, niscaya aku tambahkan kapasitas dirimu. Niscaya Allah akan menambahkan rizkinya, menambahkan nikmat tersebut. Akan tetapi wala in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Akan tetapi, rizki, nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mampu kita syukuri, tidak mau bahkan mengingkari nikmat tersebut. Inna adzabi lasyadid. Sesungguhnya azabku sangat pedih. Yuk, mari kita berlomba-lomba fasabiqul khairat. Mari kita senantiasa untuk selalu mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah diberikan kepada kita semua. Karena betapa banyak kisah-kisah yang sudah dipaparkan, yang sudah disinyalir dalam Al-Quran, sudah diabadikan dalam Al-Quran. Betapa banyak orang yang diberikan rezeki, diberikan harta yang melimpah, nikmat yang begitu banyak sekali. Akan tetapi nikmat-nikmat tersebut tidak disyukurinya, bahkan dia merasa congkak, arogansi, sombong. Bahkan dia mengatakan seperti ini, aku adalah orang cerdas, aku orang pintar sehingga saya bisa memperoleh harta ini. Nah ingat, kita perlu ketahui bersama bahwa ini semua adalah tidak tanda-tanda tidak mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita melihat bagaimana kisah Qarun di dalam Al-Quran dibenamkan dalam tanah dengan hartanya. Oleh karena itu, yuk kita bersyukur, mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala dengan menginfakkan harta yang kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita memberikan sumbangan kepada masjid, madrasah, kepada pesantren, anak yatim piatu, dan lain sebagainya. Itu semuanya salah satu mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah kultum pada pertemuan hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kemuliaan kepada kita semua, sehingga mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga menjadi hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, disebut dengan syakur. Insyaallah, wa qalilum min ibadi yasyakur. Ini kata Allah Subhanahu wa ta'ala, sangat sedikit hambaku untuk bersyukur, disebut syakur ini. Memang agak berat tadi untuk dikatakan seorang yang syakur, sangat sulit. Karena berupa fitnah, cobaan, ujian yang harus kita terima dengan penuh keikhlasan. Bukan hanya nikmat yang hanya kita dapatkan sehingga kita bersyukur, tetapi ujian pun kita mengatakan dalam hati kita bahwa semua ini yang datang dari Allah tentu yang terbaik menurut Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Insyaallah, sebelum kita menutup kultum ini, terlebih dahulu saya ingin berpantun. Untuk apa membuat sumur kalau mata tidak tidur? Untuk apa panjang umur kalau hidupnya tidak bersyukur? Sekian dari saya. Jikalau ada kebenarannya, datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jikalau ada kesalahannya,
datangnya dari saya pribadi. Karena tiada gading yang tak retak, tiada manusia yang sempurna. Has human have limitation. Manusia itu tidak luput dari kesalahan dan kekhilafan. Akhirul kalam. Wabillahi taufiq was sa'adah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.